saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Sama-sama angkat tangan kita berkata, Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Oh, Kinaralabashanaralamu. Oh, Kirabashanaralabaralabara. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh,
rindu bersekutu dengan Tuhan. Mari buka hati kita, sama-sama kita naikkan sembah dan pujian kita pada Tuhan. Angkat suara kita Bapak Ibu Saudaraku. Mari pakai waktu pagi hari ini untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Kita pakai pagi hari ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Oh Yesus, kami menyenangkan-Mu. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami angkat tangan kami angkat suara kami menyembah. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru dan mataku tertuju padamu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru dan mataku tertuju padamu.
Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara. Keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalan. Angkat tangan kita bersama, katakan, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan. Keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, oh, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan. Keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan. Keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan. Keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan. Keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dengan iman percaya katakan, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Kau yang percaya Tuhan kita dahsyat, katakan, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Oh, angkat kedua tangan dengan percaya, katakan, kau dahsyat
dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang, oh dan ku tenang, dan ku tenang di dalam caramu. Percaya kepadamu Tuhan. Syakara bara la bara la bara Kidara la basyik Kidara la bo. Haleluya. Basyik salamu. Kidara bara la bara la bara la bara la basyik. Oh, nabatakana bara la bara la bara la bara la bara la bara la ina bara la 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 bashara bara la bara la bara la bara la oh, la bara 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 la ina bara la bara la bara la bara la bashara bara la bara la bara la. Berapa banyak kita percaya pagi hari ini Tuhan pasti punya cara menolong setiap kita. Dengan iman percaya angkat kedua tanganmu, tengadakan wajahmu dan sembah Tuhan. Syadara bara la bara la bara la bara. Kinara la basyik kanara la bo. Kinara la basyana na na bo. Batakara bara la bara la bara la bashana. Kida bara la 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 bara la. Shana la bara la bara la bara. Una batakara bara la bara la. Kona bara la bara la bara la bara la basyara bara. Kau mendengar setiap doa umatmu pagi hari ini Tuhan. Syadara la bara la bara. Kina bara la bara la bara la bara la bara la bara la basyara bara. Kona bataka na bara la bara la bara.
Ida barala 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 bashara barala barala Kona mata kana barala 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 bashara Oh barala bashara barala Tidak pernah sekalipun kau kekurangan cara menolong setiap kami Tuhan. Tidak ada jalan buntu, sebab engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan. Berapa banyak kita percaya, mari angkat kedua tangan kita tinggi. Dengan iman percaya katakan kau selalu punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Oh, kami percaya kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang. Katakan dan ku tenang, dan ku tenang, dan ku tenang. Oh, di dalam caramu. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kami percaya kau Tuhan yang luar biasa, dahsyat dan ajaib. Kau selalu menolong setiap umat-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus semua kita katakan bersama. Amin. Amin. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Pagi hari ini kita datang kita untuk membesarkan nama Tuhan. Amin. Mari sama-sama beri sukacita kita untuk Tuhan kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi kita berkata, Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan kita sungguh ajaib. Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku di
yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Katakan Tuhan kita sungguh ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Katakan jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya. Saudara-saudara Tuhan kita, berapa banyak kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa dan Dia sanggup menolong kita. Lambaikan tangan kita tinggi. Satu kali lagi sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Melukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Katakan dekap kasih-Mu, dekap kasih-Mu, oh setia menjagaku. Dan ku nyatakan bahwa Yesuslah, oh semua lambaikan tanganmu, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Oh Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Kasih-Mu, katakan setia, setia menjagaku. Oh kan ku nyatakan, kan ku nyatakan, oh bahwa Yesuslah, oh umat Tuhan mari katakan bersama, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Oh Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Oh sampai selamanya. Mari angkat tanganmu bersama. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sampai selamanya. Oh sampai selamanya. Sampai selamanya. Sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan kita. Kasih tos kiri kanan depan belakang, katakan Yesus kita luar biasa ajaib. Amin, amin. Silakan saudaraku duduk kembali.
Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, I love you, and my soul sings. Here in your presence, carry on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much. How my soul longs for you, longs to worship forever in your power and majesty. Lift my hand, lift my heart, lift my voice toward the heaven, for you are my sun and shield. Hear this praise from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, I love you, and my soul sings. Here in your presence, carry on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much. Angkat tanganmu, katakan, how my soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty. I lift my hand, lift my hand, lift my heart, lift my voice toward the heaven, for you are my sun and shield. Perlahan kita bangkit berdiri. How my soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty. Lift my hand, lift my heart, lift my voice toward the heaven, for you are my sun and shield. How my soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty.
lift my hand, lift my heart, lift my voice towards the heaven. For you are my sun and shield. Lord, I love you, and my soul sings. Here in your presence, carry on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much. Love you so much, Jesus. Love you so much. Love you so much, Jesus. Love you so much. Than everything, Jesus, we love you, oh. Sembah Tuhan. Ora masika ya rawa ya rawa ya rawa ya rawa rawa. Inama ya rawa rawa. Syarama ya rama ya rama ya rama sandaramu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Engkaulah kami Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, ini apa ya Rama, Syarawala wala 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 wala, Ora masih kapaya wala 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 wala. Ora masih kapaya wala 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 wala. Terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Karena kami tahu menjelang pagi Kau menolong kami. Maka menjelang pagilah Tuhan kami berseru kepadamu. Kami datang sujud dalam bait-Mu, mengucap syukur kepadamu. Karena kami tahu pertolongan kami datang daripadamu ya Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menolong umat-Mu. Karena Engkaulah Allah yang hidup. Engkau yang punya telinga dan yang mendengar ya Tuhan. Engkau punya mata yang memperhatikan umat-Mu. Dan Engkau yang punya bibir, Engkau yang berseru, yang Engkau berfirman. Jadi maka semuanya jadi. Persoalan tantangan apapun Tuhan, ketika Kau berfirman teduh tenang, maka semuanya menjadi teduh dan tenang. Karena kuasa-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Pagi ini Tuhan, kami sudah menyenangkan hati-Mu dengan pujian penyembahan kami. Sekarang tiba waktunya Kau yang berfirman bagi kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tak punya kemampuan apa-apa Tuhan. Urapi umat-Mu ya Tuhan. Teguhkan, kuatkan kami dengan firman-Mu. Sehingga perjalanan kehidupan kami benar-benar percaya kepadamu. Mengandalkan Engkau menjadi Allah dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami mau duduk Tuhan. Dan kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Memang Allah saudara dengan Allah saya adalah Allah yang luar biasa. Saya percaya katakan amin. Tuhan Yesus bukan Allah yang mati. Saudara menyembah kepada Allah yang hidup, yang perkasa, yang dahsyat, yang luar biasa. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berdiri, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Haleluya. Dan pagi ini, kalau saudara ingin judul, saya akan berikan satu judul, cuma satu kata, mudah diucapkan,
tetapi sulit untuk dilakukannya, yaitu sabar. Apa saudaraku? Sabar. Beritahukan kiri kanan saudara, sabar ya, sabar, sabar. Sabar itu gampang diomong, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Ketika saya pernah satu konseling kepada seorang jemaat saya, dan saya katakan, Pak, sabar. Sabar Pak, nanti Tuhan tolong. Pada waktunya, tepat pada waktunya, nanti Tuhan akan tolong. Dia marah sama saya begini, Bapak lah gak ngelakoni seperti saya. Bapak kan gak ngalami sulitnya seperti saya. Bapak bisa ngomong sabar, sabar, sabar. Tapi ini gak tahan Pak. Sudah sekian lama gak ada pertolongan Tuhan. Mana Tuhan sabar, bagaimana bisa sabar Pak? Saya katakan, saya cuma senyum saja. Karena memang karakter manusia sejak dari sononya saudaraku. Ada dua karakter dasar. Ada dua karakter yang memang sudah dari sononya ada. Yaitu yang pertama saudaraku, mau menangnya sendiri. Ini karakter manusia dasar pertama. Yang kedua, karakter manusia tidak sabaran. Tapi saya tidak bicara yang pertama, tapi saya mau bicara yang kedua. Tidak sabaran. Apalagi ketika saudara saya sedang diizinkan mengalami masalah dan kesulitan. Saudaraku ingin selalu masalah kesulitan itu segera selesai, cepat selesai. Tidak salah saudaraku, saudara punya pemikiran yang demikian. Tetapi saudaraku seringkali kenyataannya tidak demikian. Masalah dan kesulitan yang ada tidak selesai-selesai, saudaraku. Tapi semakin berlarut-larut, semakin rumit, semakin menyimpang jauh dari apa yang saudara dan saya inginkan untuk segera selesai. Tambah sama, tambah mumet. Ada orang berkata begini, kalau dulu aku mengalami persoalan seperti ini Pak, dengan cara begini bisa diselesaikan. Kalau aku dulu punya masalah begitu, dengan cara begitu bisa diselesaikan. Tapi hari ini saya beritahu kepada saudara, banyak persoalan, banyak kesulitan yang tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara saudara. Tidak bisa diselesaikan dengan kemampuan saudara. Kita perlu mengandalkan Tuhan. Kita perlu berseru kepada Tuhan, kita perlu berserah kepada Tuhan. Kenapa? Kalau kita mempunyai kekuatan saudara sendiri, saudara akan semakin sulit menghadapi segala persoalan itu. Saudara akan semakin berat menghadapinya. Kenapa? Persoalan satu belum selesai, muncul yang lain. Yang satu belum selesai, muncul lagi yang lain. Terus seolah-olah menyepit kita, menekan kita. Sehingga kita seringkali kita putus asa. Tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Tetapi percayalah, ada Yesus. Ada Tuhan yang hidup, yang ajaib, yang luar biasa. Yang sanggup dan yang mampu melakukan perkara-perkara di luar jangkauan pikiran manusia. Sebab itu saudaraku, dua hal yang harus saudara saya lakukan. Ketika saudara saya sedang mengalami kesulitan dan masalah. Yang pertama, berdoa. Tetaplah berdoa. Jangan putus asa, tetaplah berdoa. Dan yang kedua, sabar menanti pertolongan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari saja buka di dalam Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima, saya baca ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Yakobus pasal yang kelima, ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul bersabar dalam penderitaan. Pas. Bersabar dalam penderitaan. Saya baca ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayat 9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan
maha penyayang, dan penuh belas kasihan. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, firman Tuhan ini memberikan contoh kepada kita bukan orang yang hebat. Di dalam kesulitan, di dalam penderitaan bukan orang yang hebat yang diberikan contoh kepada kita, tetapi seorang petani. Saya mikir kenapa kok seorang petani? Ternyata petani itu adalah ulet, tangguh, dan sabar. Dikatakan di sini saudaraku, ia bersabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ada tenggang waktu. Ada waktu yang dimana harus sabar. Seorang petani, saya kebetulan dulunya orang desa, jadi saya tahu ada seorang petani. Petani itu sebelum dia menanam benih, dia sudah mesti bersabar mengatur, menata tanahnya. Sampai ketika dia tanam, dia mesti bersabar. Sampai pada saat menuai, dia harus sabar. Walaupun dia punya keyakinan saudaraku, nantinya kalau dia dengan bersabar, dengan dia pelihara tanamannya, dia akan sukses untuk meraih hasil yang berlimpah-limpah. Ini keyakinan seorang petani. Tetapi kepada kenyataannya seringkali gagal saudaraku. Dengan tiba-tiba datang musibah, dengan tiba-tiba datang penyakit, dengan tiba-tiba datang saudaraku gangguan. Sehingga apa yang dicita-citakan diyakini akan berhasil, ternyata tidak berhasil. Tetapi petani itu tetap sabar. Tetapi petani itu tetap dia tangguh saudaraku. Kenapa? Dia tetap menjadi seorang petani. Sekalipun masalah tantangan itu ada saudaraku. Masalah pergumulan itu ada. Tapi dia tetap bersabar. Dan dia terus menjadi bertani saudaraku. Tuhan memberikan contoh ini luar biasa bagi saudara saya. Pada pagi hari ini supaya kita meneladani seorang petani saudaraku, karena dia menjadi sabar, dia tidak takut akan apa yang akan terjadi, tapi dia tetap sabar. Menunggu itu suatu pekerjaan yang amat sangat tidak enak. Menunggu itu pekerjaan yang membosankan. Untuk bisa menunggu pertolongan Tuhan, kita harus menantikan Tuhan dan itu harus bersabar. Tuhan seringkali menguji kita untuk kita diberkati, yaitu dengan kesabaran. Dan seringkali kita menjadi gagal meraih berkat Tuhan karena saudara saya tidak sabar. Sebab itu pagi ini saya ingin jemaat Tuhan di tempat ini menjadi sabar menghadapi pergumulan, masalah, kesulitan apapun. Harus tetap sabar. Yang setuju katakan amin. Saya akan berikan contoh. Saya berikan contoh dua. Bagaimana orang yang menghadapi kesulitan tetapi tidak sabar. Apa yang didapatkan ketika mereka mengalami kesulitan dan mereka tidak sabar. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 13. 1 Samuel pasal 13. 1 Samuel pasal 13. Saya baca mulai ayat 8 dan seterusnya. Ini orang yang tidak sabar. Apa akibat ketika tidak sabar? Mari saya akan baca untuk saudara. 1 Samuel 13 ayat 8 dikatakan demikian. Ia, yaitu Saul, menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Ayat 10, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tak pala Samuel datang, Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku telah melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Ayat 12, maka pikirku, garis bawahi pikirku. Sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Ayat 13, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu apa saudaraku? Perbuatanmu itu bodoh. Maaf. Perbuatanmu itu bodoh.
Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sedianya Tuhan mengokokkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya seterusnya. Saudaraku, ketika Samuel berkata kepada Saul, tunggu aku 7 hari. Dan Saul sanggup menunggu 7 hari. Tetapi detik-detik terakhir, saudaraku, Saul gagal karena Saul tidak sabar. Dia bisa sabar 7 hari, tetapi tinggal tunggu beberapa menit, beberapa waktu, dia menjadi gagal. Saudara saya, mari kita ketika hari kita berdoa dan belum dijawab, jangan berhenti berdoa. Siapa tahu sebentar Tuhan akan jawab. Ketika orang Israel melawan orang Filistin, saudaraku, di satu peperangan, orang Filistin kelihatannya menang atas orang Israel. Dan orang Israel merasa terserak-serak, merasa kalah, tidak mampu hadapi musuhnya. Ketika itulah Saul teringatkan Samuel janjinya, katanya 7 hari. Ini kan sudah hari ke-7. Memang itu hari ke-7, tetapi masih ada waktu, saudaraku. Masih ada jam-jam yang tidak harus ditunggu. Tapi disitulah Saul tidak sabar. Karena apa? Dikatakan pada ayat 12, maka pikirku. Maksud dan tujuan Saul itu baik, saudaraku. Kenapa? Sebelum Samuel tidak datang, maka dia akan mempersembahkan korban bakaran kepada Allahnya. Memohonkan pertolongan Allahnya. Supaya ketika sedang berperang, dia ditolong oleh Allahnya. Maksud dan tujuannya baik, tetapi caranya salah. Caranya salah. Seorang raja tidak boleh mempersembahkan korban kepada Allah. Hanya seorang imam yang boleh. Tetapi Saul melakukan yang sesuatu yang salah. Dan itu menjadi satu persoalan yang besar. Yang mestinya Allah akan memberikan kemenangan kepada Saul. Allah memberikan pertolongan kepada Saul. Pada akhirnya pada ayat 13 dikatakan demikian. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Maaf, kasar, keras. Tetapi seringkali maaf. Kita ini seringkali juga bodoh karena kita tidak sabar. Tinggal tunggu beberapa langkah. Tinggal beberapa waktu, saudaraku. Tuhan itu tolong. Tuhan itu sudah mengutus malaikatnya untuk beri pertolongan kepada kita, kepada Saul, saudaraku. Tetapi seringkali kita tidak bisa tahan karena persoalan-persoalan yang mengipit kita, tantangan-tantangan yang menekan kita, sehingga kita tidak mampu lagi mengatasi persoalan. Sepertinya semuanya sudah kiamat, sepertinya semuanya sudah habis, sehingga dia tidak sabar, saudaraku. Mari kita mau sabar, tetap bertekun. Persoalan apapun Tuhan itu bisa tolong. Masalah apapun yang saudara hadapi, Tuhan itu mampu menolong. Karena dia maha kuasa. Tetapi yang terpenting sabar. Tadi saya katakan sabar itu adalah menunggu yang tidak nyaman. Soal menunggu yang tidak enak. Tetapi mari, supaya engkau dan saya mendapat pertolongan Tuhan. Tetaplah mau sabar. Karena apa? Seperti dikatakan pada ayat yang ke-10. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran. Maka tampaklah Samuel datang. Artinya saudaraku, hanya beberapa menit. Perjalanan pertolongan sudah turun, saudaraku. Tinggal beberapa saat kita gagal. Pada detik-detik terakhir kita gagal. Karena apa? Kita tidak mau sabar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tunjukkan di dalam Rut pasal yang pertama. Saya akan baca ayat 1 dan seterusnya. Dikatakan demikian, Rut pasal pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab. Untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut.
Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Saya lompat ayat yang ke-20. Rut pasal pertama 20 dikatakan demikian. Tetapi Naomi berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Saudaraku, ada seorang dari Bethlehem Yehuda yang bernama Elimelek. Kita tahu Yehuda itu ada rumah roti, ada berkata rumah daging. Ketika sedang mengalami kesulitan ekonomi, saudaraku, tidak dicatat di sini bahwa Elimelek berdoa. Tetapi Elimelek dengan sambil satu keputusan, dengan kemampuannya, kekuatannya, mengambil satu keputusan, dia tinggalkan rumah roti, dia tinggalkan rumah daging. Ada seorang berita berkata, itu rumah hamburger. Karena ada roti, ada daging. Dia tinggalkan situ dan dia pergi ke Moab, padahal Moab itu sudah dikutuk Tuhan. Moab itu menjadi rumah penderitaan, rumah kesengsaraan karena dikutuk Tuhan. Tapi dia tinggalkan Bethlehem Yehuda menuju rumah penderitaan. Kenapa? Tidak mau sabar. Saya percaya ketika Elimelek mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan karena ada musim kekeringan pada waktu itu, saudara, ada kelaparan di waktu itu, mereka mengambil langkah tanpa tanya Tuhan. Saudaraku, langsung dia pergi meninggalkannya. Dan apa yang terjadi bukan sesuatu yang berhasil, bukan sesuatu yang sukses di tempat yang baru, tetapi di tempat yang baru itu tambah sengsara, tambah sulit, tambah menekan dia. Yang akhirnya membawa Elimelek mati, membawa kedua anaknya Mahlon dan Kilion mati. Karena apa? Persoalannya tidak semakin selesai, tetapi semakin menekan, semakin sulit, saudaraku. Saya ada satu teman, seorang hamba Tuhan, dari gereja Betani juga, tapi di satu cabang di Surabaya. Ketika tahun 98 keadaan yang sulit itu, dia seorang diaken, seorang hamba Tuhan. Dia bertemu dengan saya, kebetulan rumahnya tetangga saya. Dan dia bertemu dengan saya, dia datang, dia pamitan, dia mau pergi. Dia mau tinggalkan Surabaya karena situasi tidak menguntungkan. Memang tahun 98 situasinya tidak menguntungkan. Maka saya katakan, Pak sudah berdoa, sudah tanya Tuhan, Pak mau tinggalkan Indonesia, mau tinggalkan Surabaya. Dia kata sudah. Maka mengambil keputusan dia, istri, anak dan cucunya, dia tinggalkan Surabaya. Dia pergi ke Tiongkok, dia pergi ke China. Saudaraku, ketika dia melakukan itu tanpa tanya Tuhan, padahal dia punya tanggung jawab sebagai seorang hamba Tuhan. Dia seorang pelayan Tuhan, tapi dia meninggalkan pelayanannya demi karena dia mau selamat. Apa yang terjadi, saudaraku? Ketika dia di sana, dia punya keluarga di sana, dia punya rumah di sana, saudaraku, dia ada di sana. Cuma 2 hari, Tuhan izinkan mengalami musibah. Pada satu kali dia bercerita begini, pada satu hari ada keluarganya dari lain daerah datang menjenguk dia. Dan di waktu itu dia ada di loteng, dan ketika dia loteng, dia melihat dari loteng begitu, tahu-tahu saudaraku, pengaman loteng itu bisa ambrol, bisa jatuh saudaraku ya. Dan dia juga jatuh, sudah jatuh, tulang belakangnya kena kepada batu dan hancur. Dia masuk rumah sakit. Dan ketika dia masuk rumah sakit, saudaraku, dia berdoa. Dia minta ampun kepada Tuhan kalau itu salah. Maka saudaraku, ketika dia berdoa, Tuhan ingatkan. Ketika hari Minggu Tuhan ingatkan, oh di jam segini mulai ibadah. Di sini mulai Bapak puji-puji. Tuhan ingatkan, ini mulai firman Tuhan disampaikan, mengiang-iang di telinganya, bahwa inilah firman Tuhan sudah disampaikan. Dan disitulah saudaraku, imannya mulai bangkit. Dan dia berkata, dia mau pulang ke Indonesia, mau kembali ke Indonesia. Pada dokter berkata dia tidak akan bisa sembuh.
Karena dia harus dipakai apa? Pakai plat di belakangnya untuk bisa dia berdiri, saudaraku. Tapi dia maksa pulang ke Surabaya. Seperti Naomi, saudaraku. Dia paksa ketika dia di Moab dia tidak berhasil. Dia paksa dia pulang ke negerinya Bethlehem Yehuda. Dalam keadaan yang tidak baik. Tetapi puji Tuhan, Yesus Tuhan saudara saya, itu Tuhan yang baik. Yang percaya katakan amin. Dia ketika Om ini datang kembali ke Surabaya, dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dan banyak teman-teman yang datang berdoa, saudaraku, maka dipulihkan. Karena apa? Dia menyadari kesalahannya. Dia menyadari dia tidak sabaran. Saudaraku, bagi saudara saya, hari ini saya beritahukan bahwa saudara saya harus sabar. Yang percaya katakan amin. Persoalan apapun yang saudara saya alami, bagi Tuhan itu kecil. Tuhan bisa menolong kita. Tuhan bisa melakukan perkara yang besar bagi kita. Asal yang terpenting, yaitu kita mau sabar. Menunggu jawaban Tuhan. Saudaraku, apa akibat kalau saudara saya tidak sabar? Apa yang terjadi ketika saudara dan saya tidak sabar? Kembali kepada Yakobus pasal yang kelima. Saya akan baca ayat yang ke-7. Ayat ke-5, kan 9. Saya akan baca ayat ke-9. Ketika saudara saya menghadapi kesulitan dan tidak sabar, ayat 9 berkata demikian. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudaraku, akibat ketika kita tidak sabaran menghadapi kesulitan ada dua. Yang pertama pasti bersungut-sungut. Orang tidak sabar itu pasti suka ngomel. Ada yang senyum, berarti di sini ada yang begitu juga kelihatannya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang ketika tidak sabaran menghadapi kesulitannya, yang kedua itu saling menyalahkan. Saudaraku, ketika kita sedang dalam kesulitan, kita sedang masalah, saudaraku, ketika kita tidak sabar, kita mulai menggerutu, kita mulai mengeluh, dan kita mulai menyalahkan, itu persoalan yang kecil rasanya semakin berat. Kenapa? Kita menjadi panik, kita tidak bisa tenang, dan kita menjadi bingung, saudaraku. Ketika kita menjadi panik dan bingung, saudaraku, persoalan itu serasa semakin berat, sehingga kita tidak bisa memakai akal sehat kita, dan kita tidak bisa ingat kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu bisa menolong saudara saya. Karena apa? Kita tidak sabar. Kita menggerutu, saudaraku. Kita ada kesulitan itu kita ngomel. Kita terus menyalahkan suami, menyalahkan istri menyalahkan suaminya, orang tua menyalahkan anak, anak menyalahkan orang tua, terus begitu. Sehingga persoalan yang berat, persoalan yang ringan itu menjadi berat. Pada sesungguhnya ketika kau dasar mengalami kesulitan, kita baiknya semakin bersatu. Saling mengikat, saling mendukung, saling menopang, saling mendorong satu dengan yang lain, saling menguatkan. Itu akan menjadi satu kekuatan yang baru. Tetapi tak saling mengeluh, saudaraku. Saudara suka mengeluh, saudaraku, maka persoalan itu semakin berat. Dan bukan cuma semakin berat, tetapi firman Tuhan berkata bahwa saudaraku, ayat yang bagian B dikata, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudaraku, sudah makin berat plus dihukum oleh Tuhan. Karena apa? Karena sudah menggerutu. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10. Saya baca ayat 10 dan 11. Saudara nanti bisa baca dari ayat sebelumnya. Tapi saya baca 10 dan 11. Dikatakan demikian. 1 Korintus pasal 10 ayat 10 dan 11. Dan janganlah bersungut-sungut seperti dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11, perhatikan. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Orang Israel perjalanannya dari Mesir menuju tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan penuh susu dan madunya. Dan perjalanannya orang Israel menggerutu, mengeluh, ngomel dan menyalahkan Musa plus menyalahkan Tuhan. Karena apa? Mereka menganggap bahwa Allah akan membinasakan mereka di padang gurun. Pada sesungguhnya Allah di balik persoalan di padang gurun itu, saudaraku, ada tanah perjanjian yang penuh susu dan madunya.
Tetapi orang Israel tidak bisa sabaran. Orang Israel tidak bisa tidak bisa sabar. Sehingga mengeluh, menggerutu, ngomel saudaraku. Dan ketika orang Israel ngomel saudaraku, mereka dibinasakan. Dan itu ditulis untuk perhatian kita yang kita hidup di akhir zaman ini. Itu ditulis menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita. Ojo dicontoh. Ojo dicontoh, itu salah. Kalau saudara hari ini dalam kesulitan saudara, dalam masalah saudara, saudara mengeluh, saudara menggerutu, saudara menyalahkan orang lain, bertobatlah, berhentilah, dan mulai datang berserah kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan dengan segenap hati, percaya kepada Dia dengan segenap hati, bahwa Tuhan pasti bisa menolong saudara saya. Percaya, katakan amin. Saudaraku, apa yang kita lakukan di saat kita menghadapi kesulitan? Apa yang kita kerjakan di saat kita mengalami kesulitan? Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 dikatakan demikian. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, 17 dan 18. Dikatakan demikian. Ketika saudara saya sedang dalam masalah kesulitan, inilah kunci keberhasilan saudara. Yang pertama ayat 16, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang pertama harus kita lakukan, bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Tuhan bagi saudara saya sebagai orang yang percaya Tuhan. Dalam kesulitan apapun, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita tetap bersukacita. Dengan sukacita, maka keajaiban itu datang kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu, oh inilah iman yang teguh, iman yang tangguh. Ketika diperhadapkan kepada kesulitan, tidak menggerutu, tidak mengeluh, tapi tetap bersukacita dan tetap berdoa kepada Dia, mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya ketika saudara saya diperhadapkan pada kesulitan, mari kita mau hampiri Tuhan dengan keyakinan yang penuh, yang teguh, bahwa Tuhan itu bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir, kembali kepada Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, Yakobus pasal 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yang terakhir, Ayub. Kita tahu semua Ayub itu mengalami kesulitan, masalah yang amat sangat berat. Dengan tiba-tiba saudaraku, masalah itu datang. Masalah tidak pernah datang dan tidak pernah bermisi. Tidak pernah ketuk-ketuk pintu hati kita dan permisi, aku mau datang. Enggak. Masalah itu tidak pernah permisi. Tapi masalah itu datang dengan tiba-tiba. Masalah itu datang, musibah itu datang dengan tiba-tiba. Seperti kepada Ayub, tiba-tiba 10 anaknya meninggal. Dengan tiba-tiba seluruh harta bendanya habis. Dengan tiba-tiba Ayub sendiri mengalami yang namanya sakit penyakit. Dengan tiba-tiba Ayub tidak pernah menyangka bahwa Allah mengizinkan iblis untuk mencobai dia. Tapi itu Tuhan izinkan terjadi. Dan itu menimpa kepada Ayub. Ketika Ayub mengalami hal yang demikian, yang dikerjakan Ayub adalah yang pertama sabar. Yang kedua tetap bertekun kepada Tuhan. Ini yang luar biasa. Sehingga istrinya pun marah kepada Ayub. Dan Ayub bisa berkata kepada Ayub, masihkah kau bertekun kepada Allahmu? Kutukilah dan matilah. Istri Ayub tidak bisa sabar melihat apa yang dilakukan Ayub. Tetapi Ayub tetap mau sabar. Dia mau tetap bertekun kepada Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Tetap dia mau bertelut kepada Tuhan. Dia mencari Allahnya dengan sungguh-sungguh. Dan hasilnya luar biasa. Allah memulihkan keadaan Ayub. Allah memberkati Ayub. Mengembalikan 2 kali lipat. Saudaraku, ini yang luar biasa. Allah mengembalikan, karena apa? Karena Ayub bertekun di dalam Tuhan. Ayub juga sabar. Dia memulai segala sesuatu dari nol lagi, tidak apa-apa. Dia kerjakan segala sesuatu dari nol, saudaraku. Karena dia habis semuanya. Dia mulai dari nol. Dan dia mengoleh dengan tidak menggerutu.
Dia memulainya dengan percaya kepada Tuhan. Apapun yang dilakukan, apapun yang Tuhan kerjakan, pasti ada rencana yang luar biasa. Di balik masalah yang Ayub alami, ketika dia bertekun dan bersabar, maka dia percaya bahwa Tuhan akan sanggup memulihkan dengan luar biasa. Karena apa? Dia tahu Allahnya adalah Allah yang luar biasa. Saudaraku, Allah saya adalah Allah yang luar biasa. Sebab itu saudara, ketika kau sedang diizinkan mengalami kesulitan, mengalami masalah, yang pertama tetap bertahan dalam kesabaran saudara. Yang kedua, saudara harus menaruh iman dan harap hanya kepada Tuhan Yesus. Pasti Tuhan menolong saudara tepat pada waktunya. Karena Tuhan tahu waktunya. Tuhan tahu waktunya. Saya akan akhiri satu kesaksian saya. Bagaimana pada waktu tepat Tuhan itu menolong saya dengan caranya yang luar biasa. Ketika saya masih bekerja dulu. Pada tahun 98 kesulitan ekonomi di Indonesia. Saya juga waktu itu bekerja, saya juga terkena dampaknya. Orang-orang yang kirim barang kepada saya, biasanya utangnya 1 bulan. Ini 2 bulan tidak bayar, belum bayar. Sementara saya sudah buka giro kepada yang punya kapal. Saya kerja di pelayaran dulu, saudaraku, di ekspedisi. Saya sudah buka giro kepada orang yang punya kapal. Sementara tagihan-tagihan saya sulit untuk ditagih karena mereka juga kesulitan keuangan. Lalu satu kali ada beberapa perusahaan pelayaran yang bisa saya minta ditunda. Tetapi ada juga yang tidak bisa diminta ditunda. Karena mereka memang sedang dalam kesulitan keuangan juga. Maka saudaraku, satu kali bahwa saya tidak punya dana, besok itu giro saya jalan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa dan saya juga mulai buntu, jalan buntu ketika saya berupaya untuk mencari tagihan sana, tagihan sini, tagihan sana. Bahkan saya berusaha utang sana, utang sini untuk bisa supaya saya bisa nutup giro ini. Tetapi pada waktu itu semuanya tidak bisa jalan buntu. Akhirnya apa saudaraku? Ketika semuanya jalan buntu, saya tinggal pulang. Sudah saya katakan buat Tuhan, saya tidak tahu Tuhan apa yang terjadi. Kau tahu saya ini pendeta, bukan pendusta. Kalau saya pendeta bahwa Tuhan akan membela saya. Saya pulang, saya berdoa kepada Tuhan. Saya mengandalkan Tuhan, saya percaya kepada Tuhan. Saya tidak percaya kepada manusia, tidak mengandalkan manusia. Karena sudah jalan buntu, tidak ada jalan keluar. Hanya kepada Tuhan. Saudaraku, hari itu tidak ada pertolongan apa-apa. Tidak ada jalan keluar, tidak ada orang yang membayar utang. Besoknya. Terus saya berdoa, saya berkata-kata dalam bahasa roh. Saya terus ungkapkan isi hati saya melalui bahasa roh kepada Tuhan. Saya tidak mau berhenti Tuhan, saya tidak tahu, saya tidak mau Tuhan. Saya orang pendeta dikatakan pendusta. Mana seorang pendeta kok gironya kosong. Seorang pendeta kok tidak bayar, saudaraku. Saya tidak mau begitu. Maka saya datang kepada Tuhan terus. Kira-kira jam 10 atau jam 11 siang. Seorang teman saya juga seorang ekspedisi. Dia datang dan ini aneh. Dia datang, dia bawa giro kepada saya begini, Pak, titip giro. Padahal waktu itu saudaraku bunga bank itu tinggi. Bunga bank saya tahu waktu itu di atas 40%. Dan teman saya datang katakan, Pak, aku titip giro, aku butuh, nanti aku jaluk sebagian-sebagian. Ini aneh saudaraku. Saya kata, kenapa gak kamu storkan di rekeningmu sendiri? Aku titip sampean aja Pak. Maka saudaraku, saya itu bisa kaki saya gemetar saudaraku. Kok ono, orang punya duit kok dipinjamkan saya tanpa bunga, dititipkan kepada saya kok ada saudaraku. Tetapi Tuhan itu bisa melakukan itu saudaraku. Maka waktu itu secepat kilat karena setengah 12 bank sudah mulai tutup clearing. Maka secepat itu juga anak buah saya setorkan ke bank. Hari itu giro saya jalan. 2 minggu kemudian teman saya itu baru datang minta sebagian. Tidak minta semuanya. Saudaraku, tepat pada waktunya Tuhan bisa buka jalan bagi orang yang menaruh iman percaya kepada Tuhan. Saudara dan saya, ketika kita diperhadapkan, beri kemuliaan Tuhan kita. Ketika saudara dan saya diperhadapkan kepada jalan buntu, saudaraku, maju tidak bisa, mundur tidak bisa, ke kiri ke kanan tidak bisa. Hanya ada satu, ke atas
atas Engkau bisa. Ke atas tidak pernah tertutup. Ke atas tidak pernah menutup telinganya. Ke atas terus dia akan buka telinganya. Supaya saudara saya melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan kerjakan. Sebab itu saudaraku, percayalah. Tepat pada waktunya Tuhan tolong. Dan Tuhan dan saya ikut doa pagi atau ada di dalam tempat ini. Di dalam doa pagi itu tidak salah. Itu tindakan saudara, tindakan yang benar. Karena apa saudaraku? Di dalam Mazmur 46. Ayat yang ke-6. Bagian B. Dikatakan demikian. Saya undang WL pemain musik untuk maju ke depan. Mazmur 46 ayat 6 bagian B dikatakan demikian. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Yang percaya katakan amin. Di saat tidur Tuhan memberkati engkau. Tapi sempurnalah ketika kau datang di doa pagi. Karena doa pagi itu doa pertolongan Tuhan. Tepatlah saudara datang di dalam doa pagi. Gereja saya mengadakan doa pagi mulai tahun 98. Jam hari Senin, Selasa dan Rabu pagi kami ada doa pagi jam 4 pagi. Kami lakukan itu terus menerus. Dan itu saya lihat banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi. Banyak pertolongan Tuhan, beribu pertolongan Tuhan terjadi di saat kita doa pagi. Karena di doa pagi inilah Tuhan hadir. Tuhan menolong saudara saya. Pertolongan saudara saya datang dari Tuhan. Jangan takut hadapi masalah saudara. Jangan takut hadapi kesulitan saudara. Tetaplah percaya. Tetaplah berdoa dan sabar. Menunggu waktu Tuhan. Pasti Tuhan tolong saudara. Amin. Janjimu seperti fajar pagi hari. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Yang tiada pernah terlambat. Taruh segala beban persoalanmu di bawah kaki Tuhan. Dan kau pujikan dengan segala hatimu. Pujikan dengan hatimu. Pujikan dengan imanmu kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi engkau. Angkat tanganmu, katakan janjimu Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih. Sekali lagi semakin sungguh kau katakan kepada Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saya minta musik puji Tuhan, pejamkan mata saudara. Mungkin hari ini kau sedang mengalami kesulitan. Mungkin hari ini kau sedang menghadapi masalah. Engkau sudah berhari-hari, berbulan-bulan kau sudah berdoa. Tetapi rasa-rasanya Tuhan tidak menjawab engkau. Rasa-rasanya Tuhan tidak mendengar doamu. Saya beritahu kepada saudara, jangan berhenti berdoa. Sabarlah, nantikan Tuhan. Jangan-jangan sebentar lagi Tuhan menolong kau. Jangan seperti Saul yang tidak bisa sabar ketika mengalami kesulitan. Mana dikatakan dia sudah bisa menunggu 7 hari. Tinggal sebentar lagi. Tuhan tolong kau. Tuhan tolong kau. Jangan tinggalkan Tuhan. Tapi semakin kau dekat kepada Tuhan. Semakin kau mencari Tuhan. Semakin percaya kepada Tuhan. Dia yang sanggup menolong kau. Pagi hari ini kau ramasikapaya rawa. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Ramasikaya rawa 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 rawa. Ungkapkan isi hatimu kepada Tuhan. Berkata-kata dalam bahasa rawa 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 rawa. Indah ya rawa, yakinkan dirimu Tuhan menolong kau. Hari ini ada pertolongan Tuhan, hari ini ada keajaiban Tuhan. Kau rawa. Indah ya rawa. Indah rawa. Yesus berseru pada Yesus.
Yesus, jangan diam, jangan diam. Berseru pada Tuhan, percaya Dia, Dia sanggup berdoa, Dia Allah yang hidup, Dia punya telinga mendengar perkataanmu, Dia punya mata memperhatikan kau. Hari ini jawaban tiba kepadamu, hari ini pertolongan tiba kepadaku. Orang bersikap orang ya rawa sikap ya rawa Yesus Saya ingin berdoa bagi saudara yang hari ini mengalami kesulitan dan kau sudah rasa putus asa. Rasa Tuhan tidak mendengar doamu dan tekanan persoalan begitu berat bagi kau. Angkat tanganmu dan usah ke depan di tempat saudara. Imanmu lah yang akan menolong kau. Orang masih apa-apa, berdoa kepada tangan-tangan terangkat pagi hari ini Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Mereka tak berseru kepadamu Tuhan. Mereka berteriak minta tolong kepadamu Tuhan. Ulurkan tangan-Mu Yesus. Tolonglah umat-Mu Tuhan. Tolonglah umat-Mu Tuhan. Percayalah hari ini Tuhan menolong kau. Orang bersikap orang bersikap jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, hamba mewakili umat-Mu tempat ini. Hamba mengangkat tangan, tolonglah Tuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi umat-Mu tempat ini. Ulurkan kasih setia-Mu Tuhan. Jamah umat-Mu, pegang tangan umat-Mu Tuhan. Pegang tangan umat-Mu, bawa dia dan keajaiban-Mu. Bawa mereka melihat mujizat-Mu terjadi. Bawa mereka Tuhan untuk melihat kemuliaan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima pertolongan Tuhan, terima keajaiban Tuhan. Orang bersikap Mari jemaat sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Oh Ramataka ya Ramana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya berkata amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara.